Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mujahid Firjatullah dari Prodi Hukum Keluarga. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal sebagaimana yang telah diberikan oleh dosen kami. Di sini saya mendapatkan judul Analisis Perlindungan Hak Anak pada Kasus Pengasuhan Kinship Care berdasarkan teori Justice di Semampir, Surabaya. Penelitian ini menganalisis perlindungan hak anak dalam konteks pengasuhan kekerabatan Kinship Care di Semampir, Surabaya melalui lensa teori keadilan distributif John Rawls dengan metode empiris sosiologis hukum. Penelitian ini mengungkap hambatan ekonomi, diskriminasi sosial, dan lemahnya dukungan hukum yang menyebabkan distribusi sumber daya tidak adil bagi anak terlantar. Latar belakang kerentanan anak di Semampir. Di Semampir, Surabaya, pengasuhan Kinship Care sering terjadi akibat meninggalnya orang tua, perceraian, atau masalah kesehatan mental. Nenek atau kakek kerap menjadi pengasuh utama, namun tanpa bantuan finansial pemerintah yang memadai, sehingga anak-anak kurang akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Upaya pemenuhan hak anak harus berorientasi komprehensif, badaniyah maupun psikologis, mencakup hak tumbuh sehat, kesejahteraan mental, interaksi sosial positif, dan akhlak mulia. Kasus nyata dari seorang anak laki-laki yang bernama Rian di Semampir diterlantarkan kedua orang tuanya setelah perpisahan. Pernikahan dini antara remaja perempuan dan pria dewasa yang sah secara hukum ternyata tidak bertahan karena ketidakmatangan emosional dan kondisi ekonomi. Ibunya pergi dengan dalih bekerja dan dirumorkan menikah siri. Sementara ayahnya meninggalkan anak karena kekecewaan emosional. Anak akhirnya hidup bersama nenek buyutnya yang sudah renta dan tidak memiliki kapasitas untuk mengasuh dengan optimal. Regulasi yang relevan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pasal 1 dan pasal 45, kewajiban orang tua memelihara dan mengasuh anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, pasal 23 ayat 1, jaminan proteksi dan kesejahteraan anak. Konsep hanakah dalam hukum Islam, kewajiban melindungi anak yang tidak boleh diabaikan. Metode penelitian di sini ada 4. Yang pertama, pendekatan. Penelitian menggunakan pendekatan empiris dengan perspektif sosiologis hukum, di mana keseluruhan data diperoleh langsung melalui penelitian lapangan pada keluarga yang mengalami kasus penelantaran anak dan pengasuhan oleh kerabat, yaitu kinship care. Lokasi penelitian diterapkan di wilayah di tempat tinggal anak yang menunjukkan karakteristik khas pengasuhan alternatif oleh nenek atau kerabat akibat absennya orang tua kandung. Metode penelitian yang kedua yaitu pemilihan informan. Informan ditentukan melalui purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung mereka dalam kasus anak yang mengalami penelantaran, pengasuh kerabat yang mengambil alih tanggung jawab pengasuhan, serta tokoh masyarakat atau perangkat keseluruhan yang
mengetahui riwayat kondisi keluarga tersebut. Pemilihan ini dimaksud agar data mencerminkan pengalaman nyata tentang bentuk penelantaran dan beban pengasuhan kerabat. Yang ketiga, pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam menggunakan pedoman semi terstruktur yang mengarahkan pada aspek-aspek utama penelantaran. Tidak terpenuhinya nafkah, lemahnya perhatian emosional, absennya peran orang tua, serta kondisi pendidikan dan perlindungan anak. Selain dilakukan observasi langsung terhadap kondisi rumah, poin interaksi dan pemenuhan kebutuhan dasar anak, data sekunder dihimpun dari dokumen keluarga, catatan kelurahan, dan peraturan perundang-undangan terkait. Yang keempat, validitas dan analisis. Validitas penelitian dijaga dengan triangulasi sumber, yaitu mencocokkan informasi antara anak, pengasuh, dan tokoh masyarakat. Data dianalisis secara kualitatif mengikuti tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menemukan pola-pola penyebab penelantaran dan bentuk kerentanan yang dialami anak. Hasil analisis dipadukan dengan kerangka teori keadilan John Rawls untuk menilai sejauh mana realitas pengasuhan mencerminkan prinsip keadilan distributif. Teori keadilan John Rawls, kerangka filosofis. Konsep inti justice as fairness. John Rawls membangun teori keadilan sebagai kejujuran. Ide dasarnya adalah bahwa prinsip keadilan yang benar adalah sesuatu yang disepakati oleh orang yang bebas dan rasional jika kesepakatan dibuat di bawah kondisi yang fair bagi semua pihak. Rawls memperkenalkan dua konsep kunci, yaitu posisi asli, situasi hipotesis di mana individu rasional memilih prinsip-prinsip keadilan tanpa mengetahui posisi sosial, kekayaan, atau bakat alam mereka di masa depan. Menuntut semua orang sama dalam pendapat keadilan tanpa melihat statusnya. Yang kedua, selubung ketidaktahuan. Setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta tentang dirinya sendiri, termasuk posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga mendorong terpilihnya prinsip-prinsip keadilan yang tidak memihak. Konsep ini hampir serupa dengan pandangan tidak dari manapun yang dikemukakan oleh Thomas Nagel. Namun Rawls lebih menemukan versi abstrak dari state of nature. Dua prinsip keadilan Rawls dari posisi asli inilah Rawls berargumen bahwa dua prinsip keadilan akan muncul. Prinsip 1, kebebasan setara. Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, kompatibel dengan kebebasan yang sama bagi orang lain, mencakup hak politik, kebebasan hati nurani, dan hak-hak personal. Prinsip 2, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya diperbolehkan jika menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung dan disertai
kesepakatan yang fair. Penelitian oleh Sen tahun 2009 mengembangkan teori ini ke konteks sosial, menekankan keadilan prosedural dalam pengambilan keputusan pengasuhan. Prinsip kebebasan setara dan penelantaran anak. Prinsip kebebasan yang setara dalam teori keadilan John Rawls memberikan landasan filosofis yang kuat untuk memahami mengapa penelantaran anak merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang tidak dapat ditoleransi. Rawls menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas kebebasan dasar yang sama, dan hak tersebut tidak boleh dikurangi hanya karena keadaan sosial, ekonomi, atau biologis yang tidak bisa mereka pilih. Kebebasan dasar yang terlanggar. Dalam konteks anak terlantar, kebebasan dasar telah terlanggar sejak awal karena mereka telah kehilangan jaminan atas keamanan, kasih sayang, perlindungan keluarga, dan kesempatan berkembang. Hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, hingga identitas hukum seperti akta kelahiran yang menjadi pintu masuknya bagi seluruh hak kewarganegaraan tidak terpenuhi. Penelantaran anak bukan hanya kegagalan moral individu orang tua, tetapi juga bentuk ketidakadilan yang mencederai fondasi masyarakat menurut prinsip Rawls. Identitas legal sebagai kebebasan dasar. Dalam kerangka Rawls, identitas legal menjadi bagian penting dari kebebasan dasar yang wajib dijamin negara. Tanpa akta kelahiran, anak terlantar berada dalam posisi yang tidak hanya termarginalkan secara sosial, tetapi juga terhapus secara administratif. Tidak dapat mengakses pendidikan, bantuan sosial, perlindungan hukum, dan hak-hak dasar lainnya. Ketiadaan identitas hukum ini merupakan bentuk ketidakadilan yang sangat serius karena menghilangkan pintu bagi anak untuk memasuki struktur dasar masyarakat. Kewajiban moral dan politis negara. Melalui konsep politis asli dan selubung ketidaktahuan, Rawls mengajak membayangkan bahwa tidak seorang pun mengetahui status sosial dan kondisi kelahirannya. Jika seorang tidak mengetahui apakah ia terlahir sebagai anak yang memiliki keluarga lengkap atau sebagai anak terlantar tanpa perlindungan, maka secara rasional ia tidak akan menyetujui struktur masyarakat yang membiarkan adanya kelompok tanpa akses kebutuhan dasar. Oleh karena itu, perlindungan anak terlantar bukanlah kewajiban opsional, melainkan kewajiban moral dan politis yang lahir dari struktur masyarakat yang adil. Prinsip ketidaksetaraan sosial ekonomi dalam keluarga penelantaran. Kesempatan yang fair. Bagian pertama, prinsip kedua Rawls adalah fair equality of opportunity. Kesempatan untuk meraih keberhasilan harus terbuka dan dapat diakses secara setara oleh individu, tidak hanya secara formal tetapi juga secara substantif. Artinya, anak yang lahir dalam kondisi terdiskriminasi, miskin, atau terlantar berhak atas peluang yang sama dengan anak-anak dari keluarga kaya atau berpendidikan tinggi.
Dalam kenyataan sosial, seperti yang tampak pada kasus yang diasuh buyutnya dalam kondisi miskin dan renta setelah diterlantarkan orang tuanya, titik awal kehidupan mereka jelas tidak sejajar dengan anak-anak yang lain. Ketimpang awal inilah yang menurut Rawls menuntut adanya intervensi negara dalam bentuk bantuan sosial, jaminan pendidikan, rehabilitas, dan dukungan psikososial agar mereka dapat memperoleh peluang secara moral dan wajib dijamin dalam masyarakat yang adil. Prinsip perbedaan. Tamuan lapangan, kisah Rian dan keluarga pengasuh. Berdasarkan wawancara mendalam dengan buyut Rian, terungkap kondisi penelantaran yang kompleks dan beban berat yang ditanggung pengasuh kerabat. Profil pelantaran. Rian telah ditinggal kedua orang tuanya sejak usia 3 tahun. Ibunya meninggalkan rumah dan diduga tinggal bersama laki-laki lain tanpa status pernikahan yang jelas. Sementara ayahnya tidak pernah datang menjenguk dan tidak memberikan nafkah. Nenek Rian, ibu dari cucu narasumber tidak memberikan perhatian terhadap kondisi cucunya. Ketika diminta biaya pendidikan berupa pembayaran buku maupun rapor, nenek justru merespon dengan kemarahan. Sejak usia 1 tahun, Rian telah tinggal bersama buyutnya yang kini berperan sebagai pengasuh utama. Beban pengasuh. Buyut mengambil alih seluruh tanggung jawab pendidikan pengasuhan Rian, termasuk menyekolahkan anak tersebut dan menyediakan kebutuhan sehari-hari. Kegiatan mengaji ditanggung oleh tetangga, sementara sebagian tetangga lainnya turut membantu dengan memberikan uang jajan. Narasumber juga mengungkapkan bahwa terdapat tawaran dari seorang ustazah TK untuk membawa Rian ke Madura, namun ditolak karena merasa tidak tega melepas pengasuhan. Keterbatasan ekonomi dan usia yang sudah renta menjadikan pengasuhan ini sangat rentan dan secara sosial, psikologis, dan pendidikan. Masalah administrasi kependudukan. Akta kelahiran Rian pernah digadaikan oleh neneknya kepada pegawai jasa gadai tetangga setempat dengan nilai gadai sebesar 200.000. Setelah mengetahui hal tersebut, narasumber melunasi cicilan secara bertahap untuk menebus dokumen tersebut. Kartu keluarga kakaknya Rian saat ini tercantum pada kakak neneknya yang telah dicetak oleh narasumber. Narasumber pernah berupaya memasuki Rian ke dalam KK miliknya, namun ditolak oleh pihak keluarga dengan alasan usia narasumber dianggap tidak memenuhi persyaratan administrasi. Guru-guru sekolah pernah mendatangi rumah nenek Rian untuk menanyakan tanggung jawab pendidikan, namun tidak mendapatkan respon. Harapan dan kekhawatiran. Narasumber menunjukkan ketertarikan terhadap informasi mengenai panti asuhan di wilayah Surabaya Selatan yang menyediakan fasilitas pendidikan hingga perguruan tinggi, namun menyatakan putusan akan dibahas bersama anak laki-lakinya terlebih dahulu. Narasumber menyampaikan kekhawatiran dalam melepas pengasuhan Rian, mengingat
keterkaitan emosional yang sudah terbentuk. Tetapi ia juga menyadari bahwa pendidikan gratis hingga jenjang SMA atau perguruan tinggi dapat memberikan masa depan yang lebih baik bagi Rian. Ia berharap ketika dirinya tidak lagi mampu mengurus anak laki-lakinya, dapat melanjutkan pengasuhan dan pendidikan Rian agar anak tersebut dapat memperoleh ijazah setidaknya hingga jenjang SMP atau SMA. Kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Kesimpulan utama, penelitian mengenai perlindungan hak anak dalam konteks pengasuhan kinship care di Semampir, Surabaya menunjukkan bahwa persoalan penelitian anak bukan hanya persoalan keluarga semata, tetapi merupakan persoalan struktural yang melibatkan faktor sosial, ekonomi, budaya, dan kelemahan sistem perlindungan anak di tingkat negara maupun masyarakat. Melalui perspektif teori keadilan, John Rawls, kinship care di Semampir belum sepenuhnya memenuhi keadilan distributif dan prosedural dalam perlindungan hak anak. Yang terjadi pada 3 aspek utama: terlanggarnya kebebasan dasar, anak kehilangan akses terhadap identitas hukum, pendidikan, dan perlindungan, tidak adanya kesetaraan kesempatan, ketimpangan awal kehidupan tidak dikoreksi oleh intervensi negara, tidak berfungsi struktur dasar masyarakat, lembaga perlindungan anak belum efektif melindungi mereka yang paling tidak beruntung. Keadilan bagi anak terlantar hanya dapat terwujud jika negara menjalankan fungsi distribusi keadilan secara aktif dan memastikan bahwa setiap lembaga dalam struktur masyarakat bekerja untuk melindungi mereka. Rekomendasi kebijakan. Pemerintah memperkuat layanan perlindungan anak, mempermudah pembuatan identitas hukum akta kelahiran atau KK, serta menyediakan dukungan ekonomi, pendidikan, dan pendamping bagi keluarga pengasuh. Intervensi afirmatif diperlukan untuk memastikan kesetaraan kesempatan distributif. Untuk masyarakat, diharapkan lebih peduli dengan segera melaporkan kasus penelantaran dan mendukung keluarga rentan melalui peran aktif tokoh lingkungan. Komunitas dapat berperan sebagai sistem pendukung yang melengkapi fungsi keluarga dan negara. Keluarga pengasuh perlu memastikan pemenuhan kebutuhan fisik, pendidikan, dan emosional anak serta memanfaatkan layanan sosial yang tersedia. Pengasuh kerabat memerlukan penguatan kapasitas dan akses terhadap bantuan sosial yang memadai. Penelitian selanjutnya penting dilakukan untuk memperluas pemahaman mengenai efektivitas pengasuhan kinship care dan merumuskan solusi yang lebih komprehensif, khususnya dengan mengintegrasikan teori keadilan Rawls ke dalam kebijakan perlindungan anak di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.